Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dan ketua kelas tolong pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, baiklah anak-anak, semoga dengan berdoa tadi kita apa yang menjadi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan ilmu yang kalian dapatkan semoga bermanfaat untuk kalian di masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Amin. Selanjutnya, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga pembelajaran kita dapat berjalan seperti mana biasanya. Oke, selanjutnya untuk menemukan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Indonesia Raya. Jadi siswa silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan semuanya. Bangunlah jiwanya, bangun ragamnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengingatkan dulu tentang kesepakatan kelas yang telah kita kesepakati bersama. Jadi masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih, Bu. Nah, jadi yang pertama itu mengenai kerapian dalam berpakaian. Apakah semua siswa sudah rapi dalam berpakaian? Sudah, Bu. Oke, baik. Berikutnya masalah kebersihan dalam kelas. Apakah sudah rapi kelasnya? Sudah bersih? Oke, baik. Berikutnya, apakah masih ada siswa yang datang di kelas terlambat? Ada? Tidak, Bu.
Oke, baik. Jadi kalian sudah melaksanakan kesepakatan kelas kita dengan baik. Oke. Selanjutnya, sebelum ke materi, Ibu mau mengingatkan materi kita sebelumnya. Masih ingat materi kita sebelumnya? Masih, Bu. Oke. Apa materi kita sebelumnya? Oke, jadi materi kita sebelumnya adalah pengertian dan tujuan cerita fantasi. Nah, sekarang apa itu cerita fantasi? Ada yang masih tahu jawabannya? Ada. Kira-kira ya, silakan. Cerita fantasi adalah cerita yang bersifat fiksi. Oke, ada yang lain? Ya, silakan Pak Afdal. Cerita Yang berupa hayalan. Oke, ada lagi yang lain? Oke, silakan. Memiliki keajaiban. Oke. Jadi cerita fantasi itu cerita fiksi atau hayalan atau imajinasi pengarang yang memiliki kekuatan magic atau keajaiban. Nah, yang dibuat pengarang untuk pembaca itu menarik untuk membacanya. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, apa tujuan dari cerita fantasi tadi? Ada yang bisa menjawab? Silakan, Kamelia. Tujuannya adalah untuk menghibur pembaca. Oke, baik. Jadi tujuannya itu untuk menghibur pembaca. Ya, jadi pengarang membuat cerita itu sedemikian rapi, artinya sedemikian unik sehingga pembaca itu menarik. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, berikutnya Ibu Guru mau tanyakan dulu. Apa ini? Nah, kira-kira buku apa yang Ibu Guru pegang? Komik. Oke, buku komik. Apa-apa saja yang terdapat dalam buku komik? Ada penokohan. Oke, ada penokohan apa lagi? Tema. Oke, tema apa lagi? Alur. Selanjutnya? Amanat. Amanat. Apa lagi? Latar. Satu lagi. Apa lagi satunya? Sudut pandang. Nah, jadi ada 6 unsur di dalamnya. Nah, jadi terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang penokohan dalam cerita komik. Nah, jadi inilah materi kita pada pagi hari ini, yaitu penokohan dalam cerita. Oke. Berikutnya, tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita ada 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi penokohan dalam cerita komik dengan tepat. Berikutnya, peserta didik mampu membandingkan karakteristik tokoh dalam cerita komik yang berbeda. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berikutnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, jadi Ibu Guru mau melihat kesiapan siswa dalam belajar. Jadi, mari kita bersama-sama melakukan ice breaking. Nah, masih ingat ice breakingnya kita? Masih. Oke. Jadi ice breakingnya kita ini yang bersuara. Nah, karena untuk melihat kesiapan siswa dalam belajar. Nah, oke. Yang tepuk 1, yes. Masih ingat? Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke. Ibu Guru ulangi lagi 1 kali lagi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Kayaknya kurang semangat. 1 kali lagi bisa? Bisa. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, berikanlah tepuk tangan kepada kita semua. Oke, berikutnya sebelum masuk pada materi pembelajaran kita. Nah, jadi sebelum masuk kepada materi kita pada pagi hari ini yang tentang penokohan dalam komik, sebelum kalian membaca buku, Ibu akan menayangkan sebuah
video tentang cerita rakyat. Nah, jadi silakan disimak videonya. Timun-Mas dan raksasa. Alkisah di sebuah desa, hiduplah seorang janda bernama Mbok Sri. Mbok Sri ini hidup sebatang kara karena suaminya sudah meninggal dan tidak memiliki anak. Walaupun itu, Mbok Sri ini terus mengharapkan seorang anak supaya beliau tidak kesepian. Pada suatu ketika, Mbok Sri ini bermimpi didatangi oleh sesosok raksasa di hutan. Raksasa itu menyuruh Mbok Sri datang ke hutan dan mengambil bungkusan yang ada di balik pohon. Mbok Sri ini terbangun dari tidurnya. Dia termenung memikirkan ucapan raksasa yang ditemui di alam mimpi. Karena merasa mimpi itu adalah pertanda mukjizat, Mbok Sri ini segera pergi ke hutan. Dia datang ke balik pohon tempatnya biasa mencari kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, bukannya mendapatkan anak yang diinginkannya, Mbok Sri ini justru bertemu raksasa berwarna hijau. Raksasa itu berkata, dia akan mengabulkan permintaan Mbok Sri ini. Tetapi, Mbok Sri ini harus memberikan imbalan yang sepadan. Raksasa ingin Mbok Sri ini membesarkan seorang anak dan ketika anak itu berusia 6 tahun, raksasa akan mengambil dan memakannya. Mbok Sri ini pun menyetujui ucapan raksasa. Raksasa kemudian memberikan segenggam biji timun mas kepada Mbok Sri ini. Raksasa menyuruh Mbok Sri ini merawat biji timun mas itu. Setelah itu, Mbok Sri ini segera pulang ke rumah untuk menanam biji timun mas pemberian raksasa. Sejak saat itu, Mbok Sri ini selalu rajin menyirami dan merawat tanaman timun mas. Biji timun mas itu mulai berubah menjadi pohon yang lebat hingga menghasilkan buah timun yang besar. Karena merasa timunnya sudah tumbuh, Mbok Sri ini segera membuka timun mas yang paling besar. Dari dalam timun mas, muncullah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Karena anak itu berasal dari timun, Mbok Sri pun memberinya nama Timun Mas. Sejak saat itu, Timun Mas tumbuh menjadi anak cantik yang hidup dengan baik. Karena Mbok Sri selalu menjaga dan merawatnya. Namun, Mbok Sri selalu dihantui rasa takut akan kedatangan raksasa untuk mengambil dan memakan timun mas. Ketakutan Mbok Sri pun terjadi. Hari itu, raksasa benar-benar datang ke rumahnya. Mbok Sri pun menyuruh timun mas bersembunyi di dapur. Setelah memastikan timun mas bersembunyi di tempat aman, Mbok Sri pun menghampiri raksasa. Benar saja, sang raksasa menyuruh Mbok Sri menyerahkan timun mas. Tetapi dengan cerdik Mbok Sri justru berkata, jika timun mas masih terlalu kurus dan tidak enak dimakan. Mbok Sri juga menyarankan agar raksasa menunggu 2 tahun lagi. Raksasa pun mengiyakan ucapan Mbok Sri dan berkata dia akan datang 2 tahun lagi. Setelah kepergian raksasa, Mbok Sri terus berdoa kepada Tuhan supaya membantunya mencari jalan keluar. Doa Mbok Sri pun terkabul. Melalui mimpinya dia bertemu dengan seorang petapa di gunung. Mbok Sri segera menyuruh timun mas mencari petapa yang ada di mimpinya itu. Timun mas segera mencari petapa. Setelah berhari-hari pergi, benar saja petapa yang timun mas cari ada di sana.
segera memberikan 4 bungkusan kepada Timun Mas. Pertapa meniru Timun Mas berlari ketika raksasa datang ke rumahnya. Dan Timun Mas harus melemparkan bungkusannya secara bertahap. Tidak terasa, 2 tahun sudah berlalu begitu saja. Raksasa kembali datang ke rumah Musrini untuk meminta Timun Mas. Raksasa sudah kehabisan kesabaran dan dia memaksa Musrini menyerahkan Timun Mas. Dengan berat hati, Musrini pun memanggil Timun Mas untuk menemui raksasa. Bukannya menghampiri raksasa, Timun Mas justru berlari secepat mungkin. Timun Mas segera melemparkan 1 bungkusan pertama yang ternyata berisi biji timun. Ketika biji itu dilemparkan ke arah raksasa, seketika muncul ladang timun yang sangat banyak, sehingga raksasa kesulitan bergerak. Namun, raksasa tetap mampu melepaskan diri dari sana dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas segera melemparkan bungkusan kedua yang ternyata berisi jarum. Jarum yang dilemparkan oleh Timun Mas seketika berubah menjadi pohon-pohon pinus yang melukai kaki raksasa. Namun, raksasa kembali berhasil membebaskan diri. Timun Mas kini melemparkan bungkusan ketiga yang berisi garam. Di tempat garam itu dilemparkan, muncul lautan yang membuat raksasa tenggelam. Namun, lagi-lagi raksasa berhasil menghadapinya. Timun Mas sudah hampir menyerah. Tetapi dia kini melemparkan bungkusan terakhir. Bungkusan terakhir itu berisi terasi dan ketika dilemparkan ke arah raksasa, muncul lautan lumpur yang panas. Sehingga raksasa pun tenggelam. Timun Mas segera kembali ke rumah tempat tinggal Musrini. Ketika dia sampai di sana, dia bisa melihat Musrini sedang menangis. Musrini pun segera memeluk Timun Mas. Sejak saat itu, Musrini dan Timun Mas pun hidup bahagia selamanya. Oke. Jadi sudah disimak videonya? Sudah. Nah, sekarang kalian silakan baca buku siswa pada halaman 59. Di situ ada cerita komik tentang keberanian emas. Silakan baca.
Sudah selesai dibaca bukunya? Oke, baik. Jadi dari buku yang kalian baca tentang cerita keberanian emas dengan video yang telah kalian simak bersama, yaitu cerita tentang apa? Timun Mas. Oke. Jadi Bu Guru akan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, jadi pertanyaan pemantiknya itu seandainya kalian diberikan kekuatan gaib atau kekuatan magic, kira-kira kekuatan apa yang kalian pilih? Ada yang bisa menjawab? Nah, oke, silakan Siva. Kejaban apa yang ingin dipilih? Mengendalikan alam. Mengendalikan alam. Mengapa? Mengapa Siva pilih seperti itu? Supaya dalam perbaiki alam ini. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Nah, Abdul, silakan. Pilih menghilang. Kenapa pilih menghilang? Oh, kalau dengan menghilang bisa keliling dunia. Oke, baik. Berikutnya, pertanyaan berikutnya itu, kira-kira apa persamaan dari cerita yang kalian baca dengan komik, dengan video yang Ibu tayangkan tadi? Apa persamaannya? Oke, Ayumi. Memiliki kisah yang sama, yaitu seorang gadis pemberani yang mencoba bertahan dan melarikan diri dari raksasa. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Oke. Memiliki penokohan yang sama, yaitu keberanian dan ketabahan dalam melawan kejahatan. Oke, jadi supaya kalian telah lebih fokus terhadap masalah apa yang akan kalian diskusikan nanti, maka Ibu akan menjelaskan terkait materi kita pada hari ini tentang penokohan dalam komik. Jadi kira-kira apakah ada yang tahu tentang apa itu penokohan? Nah, silakan. Sifat. Penokohan adalah sifat. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Watak. Yang lain? Apalagi selain sifat, watak, apalagi? Nah? Apalagi? Dadang. Oke, baik. Jadi penokohan adalah sifat, watak atau peran di dalam sebuah cerita. Jadi kalian jadi sifat penokohan adalah watak, sifat dan karakter pada sebuah cerita. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya ini berdasarkan watak atau perannya,
Pendokohan itu dibedakan menjadi dua. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Yaitu watak yang baik dan watak yang buruk. Oke, watak yang baik dan watak yang Oke, jadi watak yang baik itu biasa disebut dengan tokoh protagonis. Nah, artinya tokoh yang memiliki watak yang baik atau yang bersifat positif. Nah, biasanya ini kalau protagonis ini adalah tokoh utama. Biasanya memiliki sifat yang baik, sifat yang rendah hati, sifat yang apa? Ramah, sifat yang apa lagi? Bijaksana, pemberani, itulah tokoh protagonis. Nah, berikutnya kalau yang buruk tadi adalah biasa disebut dengan antagonis. Nah, jadi antagonis ini sifat yang memiliki karakter yang jahat atau negatif. Nah, biasanya itu perannya itu dia adalah yang sombong. Apalagi yang kasar. Oke, apalagi? Nah, apalagi? Egois. Nah, oke, egois. Nah, jadi sebentar kalian akan duduk. Sekarang kalian kan sudah duduk dalam kelompok masing-masing. Jadi Ibu Guru akan membagikan LKPD. Jadi siswa harus aktif dalam mengerjakan kegiatan diskusinya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, jadi di dalam kelompok satu orang saja yang menulis, yang lain mencari bersama. Jangan kelihatan. Nah, jadi kalau ada yang tidak jelas, silakan bertanya kepada Ibu Guru. Nah. Nah, jadi di sini siapa yang menulis? Nah, oke. Jadi ini yang menulis, yang lain temannya itu harus aktif. Tidak boleh cuma ini saja yang menulis, yang lainnya tidak aktif. Nah, jadi diskusi kalian ini kalian membedakan penokohan dari cerita komik yang telah kalian baca tadi dengan komik yang lain. Komik yang lain itu ada pada halaman 54. Nah, oke. Silakan dikerjakan. Ada yang tidak paham? Ini. Di belakang? Juga gini nih. Tulis saja di belakang.
Tulis semuanya, tulis semuanya. Nah, jadi kalau menjawab soal jangan terburu-buru, silakan baca dengan teliti. Apa pertanyaan yang diminta? Bukan mau. Mau ini nama toko. Nah. Bagaimana, bisa dipahami soalnya? Jawabnya di sini. Supaya bacanya sebentar, searah. Ada kendala?
Dari kelompok ini ada kendala? Soalnya paham. Jadi kelompok ini siapa yang menulis? Sebentar, siapa yang presentasi?
Jadi tulisan sini yang masuk baca ini. Berapa tulisan? Jadi kelompok ini siapa yang persentase? Iya. Siapa sih habis ini? Oh, enggak. Situ. Oh, habis. Sini. Silang dulu.
Baik, sudah? Oke, baiklah. Kalian sudah mengerjakan diskusi kelompoknya. Jadi, sebelum kalian mempresentasikannya di depan, di mejanya saja. Sebelum kalian mempresentasikannya, mari kita bersama-sama melakukan ice breaking, biar tambah semangat. Jadi, ice breakingnya ini adalah tepuk semangat. Masih ingat ice breakingnya kita? Nah, jadi ice breakingnya ini tidak bersuara. Nah, jadi ini melatih konsentrasi kita. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Ibu guru ulangi lagi 1 kali lagi. Nah, biar bersemangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, baik. Berilah tepuk tangan kepada kita semua. Nah, jadi sekarang siswa silakan mempresentasikan hasil diskusinya tadi
di tempat duduknya masing-masing, tapi yang membaca silakan berdiri. Jadi kita mulai dari kelompok ini, kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia. Saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai cerita Kue-Kue Mau dan Keberanian Emas. Yang pertama, protagonis dalam cerita Kue-Kue Mau adalah Mao. Yang kedua, protagonis dalam cerita Keberanian Emas adalah Emas. Yang ketiga, antagonis dalam cerita Kue-Kue Mau adalah Yari. Yang keempat, antagonis dalam cerita Keberanian Emas adalah raksasa. Yang kelima, permasalahan yang dihadapi oleh protagonis dalam cerita Kue-Kue Mau adalah Mao selalu diejek Yari. Yang keenam, permasalahan yang dihadapi oleh protagonis dalam cerita Keberanian Emas adalah Emas menjadi makanan raksasa. Yang ketujuh, sifat dan perilaku protagonis dalam cerita Kue-Kue Mau adalah Mao yang tekun. Yang kedelapan, sifat dan perilaku protagonis dalam cerita keberanian Emas adalah Emas yang berani. Yang kesembilan, dalam cerita Kue-Kue Mau, cara protagonis menyelesaikan masalahnya adalah Mao mau belajar dengan tekun dan membela Piru yang dijahati Yari. Yang kesepuluh, dalam cerita Keberanian Emas, cara protagonis menyelesaikan masalahnya adalah Emas menghadapi raksasa dengan kantungnya. Yang ke-11, dalam cerita Kue-Kue Mau, pihak lain yang membantu protagonis dalam menyelesaikan masalahnya adalah Piru. Yang ke-12 atau yang terakhir adalah dalam cerita Keberanian Emas, pihak lain yang membantu protagonis dalam menyelesaikan masalahnya adalah Ibu dan Pertapa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah. Selanjutnya kelompok 2 sudah siap? Ya. Nah, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Cahyatu Teru, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Protagonis dalam cerita Kue-Kue Mau adalah Mao. Protagonis dalam cerita Keberanian Emas adalah Emas. Antagonis dalam cerita Kue-Kue Mau adalah Yari. Antagonis dalam cerita Keberanian Emas adalah raksasa. Permasalahan yang dihadapi oleh protagonis dalam cerita Kue-Kue Mau adalah Mao sulit mengikuti pelajaran. Permasalahan yang dihadapi oleh protagonis dalam cerita Keberanian Emas adalah Emas dikejar raksasa. Sifat dan perilaku protagonis dalam cerita Kue-Kue Mau adalah Mao mau belajar dan bekerja keras. Sifat dan perilaku protagonis dalam cerita Keberanian Emas adalah Emas berani dan pantang menyerah. Dalam cerita Kue-Kue Mau, cara protagonis menyelesaikan masalahnya adalah Mao mau belajar dengan Piru ataupun belajar sendiri. Dalam cerita Keberanian Emas, cara protagonis menyelesaikan masalahnya adalah Emas melawan raksasa dengan kantung-kantung pemberian petapa. Dalam cerita Kue-Kue Mau, pihak lain yang mau membantu dan menyelesaikan masalahnya adalah Piru. Dalam cerita Keberanian Emas, pihak lain yang membantu protagonis dalam menyelesaikan masalahnya adalah petapa. Sekian dari hasil diskusi kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang sudah siap, kelompok berapa? 3. Mana kelompok 3?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifa Cahyani, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Protagonis dalam cerita Kue-Kue Mao adalah Mao. Nomor 2, protagonis dalam cerita Keberanian Emas adalah Emas. Nomor 3, antagonis dalam Kue-Kue Mao adalah Yari. Nomor 4, antagonis dalam cerita Keberanian Emas adalah raksasa. Nomor 5, permasalahan yang dihadapi oleh protagonis dalam cerita Kue-Kue Mao adalah Mao kesulitan dalam menerima pelajaran. Nomor 6, pasukan yang dihadapi oleh protagonis dalam cerita Keberanian Emas adalah Emas yang ingin dimakan oleh raksasa. Nomor 7, sifat dan perilaku antagonis dalam cerita Kue-Kue Mao adalah Mao, tekun, dan bekerja keras dalam belajar. Nomor 8, sifat dan perilaku protagonis dalam cerita Keberanian Emas adalah Emas yang pantang menyerah dan berani. Nomor 9, dalam cerita Kue-Kue Mao, cara protagonis menyelesaikan masalahnya adalah Mao mau belajar sendiri. Nomor 10, dalam cerita Keberanian Emas, cara protagonis menyelesaikan masalahnya adalah Emas berhasil melawan raksasa dengan berani. Nomor 11, dalam cerita Kue-Kue Mao, pihak lain yang membantu protagonis dalam menyelesaikan masalah adalah Piru. Dalam cerita Keberanian Emas, pihak lain yang membantu protagonis dalam menyelesaikan masalahnya adalah Ibu dan Pertapa. Sekian presentasi dari kami. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terakhir adalah kelompok 4. Oke, jadi kelompok 4 sudah siap? Oke, jadi siapa yang presentasikan diskusinya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Ayu dari perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, protagonis dalam cerita Kue-Kue Mao adalah Mao. Kedua, protagonis dalam cerita Keberanian Emas adalah Emas. Ketiga, antagonis dalam cerita Kue-Kue Mao adalah Yari. Keempat, antagonis dalam cerita Keberanian Emas adalah raksasa. Kelima, permasalahan yang dihadapi oleh protagonis dalam cerita Kue-Kue Mao adalah Mao sulit mengikuti pelajaran dan selalu diejek oleh Yari. Keenam, permasalahan yang dihadapi oleh protagonis dalam cerita Keberanian Emas adalah Emas dikejar oleh raksasa. Ketujuh, sifat dan perilaku protagonis dalam cerita Kue-Kue Mao adalah Mao tekun dalam belajar. Kedelapan, sifat dan perilaku protagonis dalam cerita Keberanian Emas adalah Emas yang pantang menyerah. Kesembilan, dalam cerita Kue-Kue Mao, cara protagonis menyelesaikan masalah adalah mau belajar sendiri. Kesepuluh, dalam cerita Keberanian Emas, cara protagonis menyelesaikan masalah adalah melawan raksasa dengan sangat berani. Kesebelas, dalam cerita Kue-Kue Mao, pihak lain yang membantu protagonis dalam menyelesaikan masalah adalah Piru. Yang ke-12, dalam cerita Keberanian Emas, pihak lain yang membantu protagonis dalam menyelesaikan masalah adalah Ibu dan Petapa Sakti. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kalian sudah
mengerjakan diskusi kelompoknya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang Ibu minta kepada siswa menyimpulkan hasil dari diskusi kelompok tadi. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Siva. Iya. Jadi kesimpulan dari keempat kelompok tadi adalah bahwa kita dapat memahami ketentuan dalam cerita komik dengan cepat dan membandingkan karakteristik tokoh dari komik yang berbeda. Betul? Oke, baik. Terima kasih Siva. Berikan tepuk tangan kepada Siva. Nah, sekarang kalian sudah mengikuti diskusi kelompok tadi. Untuk menguatkan materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas individu. Jadi, setiap siswa mengerjakannya sendiri-sendiri. Bisa dipahami? Silakan tulis namanya. Jadi tugas ini untuk menguatkan materi kita pada pembelajaran hari ini tentang penokohan dalam komik. Iya, tulis nama, kelas. Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Nah, jadi baca soalnya dengan teliti.
Sudah? Nah, kalau sudah bisa dikumpul. Oke, baiklah. Selanjutnya, kalian tadi sudah melaksanakan diskusi kelompok, sudah mengerjakan tugas individu. Jadi, sebelumnya kita melakukan refleksi. Nah, jadi refleksinya itu kalau dari saya bahwa kalian telah melaksanakan kegiatan kelompok dengan baik, sudah presentasikan hasilnya dengan baik, sudah memahami materinya dengan baik, maka sekarang Ibu akan membagikan hasil lembar refleksi siswa. Jadi kalian tinggal mengisi lembar refleksinya. Nah,
Sudah? Bisa dikumpul? Oke, sudah? Oke, baiklah. Jadi kalian sudah menulis hasil refleksinya tadi. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini, jadi guru akan menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kesimpulannya adalah terkait dengan materi penokohan dalam komik, adalah bahwa penokohan itu merupakan unsur yang sangat penting dalam komik, karena dapat menghidupkan cerita, dapat membuat cerita lebih menarik, dan dapat membantu menyampaikan pesan di dalam sebuah cerita. Nah, itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi yang akan dibawakan pada pertemuan berikutnya. Jadi materi pada pertemuan berikutnya itu mengenai struktur cerita fantasi. Jadi silakan siswa kalau sudah di rumah tolong dipelajari tentang struktur cerita fantasi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baiklah. Untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Jadi dari doa tadi kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.